Halo sahabat semuanya. Kalian lihat barusan kakek berinteraksi dengan alien. Wih, kakek lihat sendiri UFO-nya. Gak ding, itu tadi hanya rekayasa editing video. Tapi ngomong-ngomong, percaya nggak sahabat dongeng sekalian dengan fenomena alien, UFO dan lain-lainnya itu? Kakek hari ini akan membahas kaitan alien dengan manusia. Kenapa? Karena dalam beberapa cerita rakyat kita, cerita tradisional kita, bahkan bukti-bukti sejarah membuktikan bahwa manusia pernah berinteraksi dengan UFO. Nah, kakek akan berikan dan bahas beberapa contoh cerita rakyat yang ada kaitannya dengan alien. Penasaran kan? Ya, kita langsung bahas saja. Tapi ingat, teman-teman, sebelum menonton video kakek ini, ya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Hanya di mana? Channel YouTube Dongeng Kakek Uban. Oke. Halo sahabat dongeng dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Kakek Uban, salam cinta. Oke, seperti janji kakek di teaser tadi bahwa kakek hari ini akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu alien dalam dongeng tradisional. Wah, seperti apa itu? Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Pernahkah terpikirkan oleh sahabat dongeng semuanya tentang kemungkinan adanya kehidupan di luar planet bumi? Galaksi tempat kita berada, yaitu Bima Sakti atau yang bahasa Inggrisnya Milky Way, dihuni sekitar 200 miliar bintang. Sementara itu, di alam semesta diperkirakan ada kurang lebih 2 triliun galaksi. Jika bintang dan galaksi yang ada di alam semesta sebanyak itu, dan hukum kimia dan fisika berlaku secara universal, mungkin saja ada planet-planet atau sistem keplanetan seperti atau mirip dengan yang ada di tata surya kita. Jika ada, apakah planet-planet itu memiliki kehidupan seperti ada di bumi kita? Apakah kita sendirian di tengah-tengah luasnya alam semesta ini? Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan pertanyaan tertua sepanjang sejarah keberadaan umat manusia. Pertanyaan besar yang sangat menantang untuk dicari jawabnya. Ternyata setelah kakek aku tak-atik di YouTube, di Google, ternyata ada banyak bukti bahwa di masa lalu alien pernah berkunjung ke bumi, bahkan berinteraksi dengan manusia. Kalau kalian pernah menonton History Channel, di situ ada acara yang bernama Ancient Alien. Banyak sekali kajian tentang kehadiran alien di bumi pada masa lalu. Ya, ini kakek berikan contoh-contoh yang didapat dari Google, YouTube, dan History Channel. Ini contoh-contohnya. Nah, itu tadi contohnya. Tinggal terserah kepada sahabat dongeng semuanya mau percaya atau tidak. Tapi kakek coba buka-buka di kitab suci Al-Quran. Ternyata di surat Asy-Syura ayat 29 ada yang mengatakan bahwa sebenarnya alien itu memang ada. Nih bunyinya ayatnya. Di antara tanda-tandanya, tanda-tanda Allah maksudnya ya, ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya.
dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Itu kata Al-Quran. Berarti mau nggak mau itu semua udah tertera dalam kitab suci. Nah, di Indonesia juga banyak bukti tentang kehadiran alien di masa lampau. Yang pertama nih, kakek browsing dan mendapatkan bahwa ada relief di Candi Borobudur tentang piring terbang. Dari beberapa peninggalan kuno di dunia yang memiliki relief menyerupai UFO atau piring terbang, ternyata Candi Borobudur termasuk salah satunya. Tidak bisa dipastikan mengapa mereka membuat pola seperti itu. Tapi jelas dalam relief itu ada pada saat di salah satu relief itu ada 2 UFO semacam piring terbang yang diabadikan dalam relief tersebut. Selain di Borobudur, ada juga di mana itu Candi Suku, itu di daerah perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Timur di lereng Gunung Lawu. Itu ada juga patung Garuda. Kenapa ditengarai itu sebagai alien? Karena di kepala Garuda tersebut memakai helm dan ada semacam kayak baling-balingnya, dan masih banyak lagi contoh-contoh itu di Indonesia apalagi di seluruh dunia. Nah, untuk tidak meluas kemana-mana, kakek akan mengkaji alien yang ada hubungannya dengan cerita rakyat Nusantara seperti judul dari kakek tadi. Dalam berbagai kisah dongeng, masyarakat zaman dulu mendeskripsikan alien itu sebagai dewa, bidadari, peri dan sebagainya, karena mungkin waktu itu pengetahuan belum semodern sekarang. Jadi mereka menganggap alien itu adalah dewa, bidadari atau peri. Banyak dongeng tradisional Nusantara yang menceritakan interaksi antara manusia dengan alien. Salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal adalah kisah Jaka Tarub. Nah, sahabat dongeng pasti tahu semua cerita dari Jawa Tengah ini. Dalam cerita itu digambarkan bagaimana Jaka Tarub mengintip 7 bidadari yang sedang mandi. Si Jaka Tarub iseng kemudian menyembunyikan pakaian milik salah satu bidadari tersebut. Akibatnya, ketika rekan-rekannya terbang kembali ke kayangan, bidadari yang pakaiannya dicuri, notabene namanya adalah Dewi Nawang Wulan, tidak bisa terbang dan akhirnya terjebak di bumi. Kemudian menikah dengan Jaka Tarub. Walaupun kelak Nawang Wulan akhirnya berhasil menemukan pakaian yang disembunyikan Jaka Tarub. Dan di akhir cerita, dia pun terbang kembali ke asalnya, non jauh di langit. Ada satu hal menarik seputar Nawang Wulan ini. Sebagai bidadari, kemampuan terbangnya ternyata tergantung pada pakaiannya. Ketika pakaiannya dicuri, dia tidak bisa terbang. Jika dilihat dari versi ilmiah, kalau kita kaji secara ilmiah ya, ala-ala Ancient Alien, kisah Jaka Tarub merupakan perjumpaan manusia dengan alien. Nawang Wulan sesungguhnya adalah alien yang datang ke bumi untuk mandi. Mungkin piknik kali ya, kalau kita ini ke tempat yang indah, terus kita mandi di sebuah danau atau air terjun, seperti itu kemungkinan. Dari pesawat induknya di luar angkasa, si Nawang Wulan dan rekan-rekannya yang jumlahnya semuanya 7 tadi turun ke bumi dengan mengenakan busana antariksa yang memungkinkannya dia bisa terbang ke bumi. Mungkin mirip-mirip pakaian Iron Man lah ya, pakai seperti itu bisa terbang ke bumi, dan dia membuka bajunya, pakaian antariksa itu, kemudian dia mandi di sebuah danau. Nah, ketika pakaian atau tepatnya baju antariksa yang mungkin dilengkapi dengan roket dan sebagainya itu dicuri,
Nawang Wulan tidak bisa terbang. Nah, walaupun kalau akhirnya ketemu dan dia bisa pulang. Jadi menurut kalian seperti apa? Di sejumlah versi, pernikahan Jaka Tarub dan Nawang Wulan menghasilkan anak yang keturunannya kini tersebar di seluruh penjuru Pulau Jawa. Jika Nawang Wulan benar-benar alien, mungkin ada kemungkinan sebagian dari masyarakat Pulau Jawa saat ini adalah memiliki darah alien. Atau mungkin salah satu penonton kakek saat ini kalian, mungkin kamu adalah keturunan alien tersebut. Kira-kira cerita rakyat Indonesia apa lagi yang berbicara tentang dewa atau bidadari yang jika dianalisa sebenarnya merupakan alien? Nih, kakek punya contohnya lagi. Ada sebuah cerita dari Tanah Bugis. Ini malah bukan sekedar cerita. Masyarakat Bugis sudah menganggapnya ini semacam kitab suci. Namanya adalah Ila Galigo. Kitab ini dimulai dengan kisah penciptaan dunia. Ketika dunia ini kosong, raja di langit namanya Lapatigana mengadakan suatu musyawarah keluarga dari beberapa kerajaan, termasuk yang namanya Senri Jawa dan Peretiwi dari alam gaib, dan membuat keputusan untuk melantik anak lelakinya yang tertua yang bernama Latogilangi menjadi Raja Alekawa atau Raja di Bumi, dan memakai gelar Batara Guru. Latogilangi kemudian menikah dengan sepupunya W. Nyili Timo, anak dari Guru Riseleng, Raja Alam Gaib. Tetapi sebelum Batara Guru dinobatkan sebagai Raja di Bumi, ia harus melalui suatu masa ujian selama 40 hari 40 malam. Dan ia diturunkan ke bumi, yaitu di Usuk, sebuah daerah di Luwu, sekarang wilayah Luwu Timur, dan terletak di Teluk Bone. Nah, itu salah satu bukti bahwa ada interaksi antara alien dengan manusia di bumi. Selanjutnya yang ketiga, kakek akan memberikan contoh cerita yang juga ini beberapa kali kakek tampilkan dalam dongeng-dongeng musikal kakek, yaitu cerita Lutung Kasarung. Lutung Kasarung merupakan kisah pantun yang terkenal di kalangan masyarakat Sunda, Jawa Barat. Kisah ini mengkisahkan perjalanan Sang Hyang Guruminda dari kayangan ke bumi dalam wujud seekor lutung atau kera hitam yang berekor panjang. Ketika sampai di bumi, ia tersesat di tengah hutan. Itulah sebabnya ia dipanggil Lutung Kasarung, yaitu lutung yang tersesat. Di hutan, ia bertemu dengan seorang putri yang bernama Purbasari. Nah, kalau kalian tahu cerita Lutung Kasarung, kalian pasti tahu kenapa Purbasari ada di tengah hutan. Nah, singkat cerita, Lutung Kasarung berhasil menyembuhkan si putri Purbasari, dan pada akhir cerita Lutung Kasarung menikah dengan Purbasari. Nah, ini ada interaksi langsung antara alien dengan manusia dan berakhir dengan pernikahan. Nah, berarti memang nggak cuma masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur saja yang tadi dicerita sebelumnya kemungkinan memiliki keturunan darah alien, tapi masyarakat Jawa Barat kalau ditilik dikaji dari cerita ini sama mempunyai darah alien. Cerita terakhir nih, kakek ini cerita favorit kakek juga, Timun Emas. Nah, dalam Timun Emas ini berawal dari Mbok Srini yang sudah mulai tua. Dia ingin memiliki seorang anak agar bisa membantunya membuat kue, karena Mbok Srini ini adalah seorang penjual kue yang terkenal di desanya.
pada suatu hari dalam doanya, Mbok Sri ini ingin memiliki seorang anak. Nah, doanya ini ternyata didengar oleh seorang raksasa atau buto ijo, seorang raksasa besar berwarna hijau. Si raksasa ini memberikan biji mentimun untuk ditanam, dan kelak pada saat dia menjadi buah yang besar, isinya adalah seorang bayi yang kemudian diberi nama timun emas. Nah, kalau kita mau mengkaji cerita ini, raksasa itu kan nggak ada di dunia kita. Kemungkinan ya dia juga alien atau makhluk dari beda dimensi. Nah, timun yang diberikan, biji timun yang diberikan, kalau secara real nggak mungkin biji timun itu nanti akan menjadi seorang bayi. Tapi kemungkinan biji timun itu adalah semacam apa ya, benih yang ditaruh di sebuah tabung. Semacam sekarang ini bayi tabung. Nah, bayi tabung sama dari benih, dari sperma dicampur dengan ovum ya, ovarium, dan kemudian bisa dikembangkan menjadi seorang bayi. Mungkin itu yang terjadi kalau kita kaji dari sisi teknologi. Nah, sahabatku semuanya, sebenarnya masih banyak cerita-cerita tentang kaitan antara alien dengan manusia. Sekarang tergantung dari sahabat dongeng semuanya mau mempercayai atau tidak. Kakek sendiri ya percaya ya enggak, karena belum ada bukti konkret, kecuali bukti-bukti peninggalan zaman dulu yang mengisyaratkan bahwa ada interaksi antara manusia dengan alien. Nah, ini sekedar berbagi wawasan, kalian boleh percaya atau tidak. Yang jelas ini akan membuka pikiran sahabat dongeng semuanya dalam berdongeng nanti memiliki alternatif, mengembangkan sebuah cerita, tidak hanya bercerita seperti cerita yang setiap saat kita ceritakan yang sama seperti itu, tapi bisa kita kembangkan dengan mengkaitkan dengan teknologi dan alien atau modern, teknologi modern. Itu saja saya rasa kajian kakek hari ini, mudah-mudahan berguna. Kita akan bertemu lagi di topik-topik yang lebih menarik lainnya. Oke, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dongeng Kakek Ubah.